Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuyun Nurhayati dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dengan pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat kita akan mulai dengan perumusan Undang-Undang Dasar, perbedaan Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum mulai perumusan Undang-Undang Dasar, kita mulai dengan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita mulai dengan pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara pada tokoh perumusan Pancasila. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat, menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan sejak tahun 1944. Posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini disebut dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin nyata, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan perjanjian kemerdekaan. Pada 17 Maret 1944, Perdana Menteri Koisho dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur, yaitu Indonesia, untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumaci Harada atau pemimpin militer di Jawa berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chusakai. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. KRT Regimen Widyodiningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangise Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso sebagai kepala sekretariat. Pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Jumlahnya 62 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Soekarno tidak menjadi ketua karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, Hinomaru. Sejak didirikan BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar. Perumusan Undang-Undang Dasar, yaitu Mukadimah, dibahas pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 1945 pada sidang pleno BPUPKI. Tanggal 12 Juli 1945, panitia ini berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar.
Tanggal 13 Juli 1945 dibentuk Panitia Penghalus Bahasa, terdiri dari atas Profesor Dr. P.A.H. Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Mr. Dr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketua BPPKI menerima seutuhnya naskah rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan. Tanggal 17 Juli 1945, perumusan Hukum Dasar dan Pernyataan Indonesia Merdeka. Naskah Piagam Jakarta. Di alinea keempat, naskah Piagam Jakarta ada di dalam pembukaan UUD 1945. Naskah di alinea keempat, naskah Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945 malam, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Muhammad Jamil dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement atau dalam Piagam Jakarta. Adapun dalam Piagam Jakarta, rumusan Pancasila ini sebagai berikut, yaitu ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Perubahan rumusan dasar negara UUD 1945 dalam Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 oleh PPKI sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian bisa memperhatikan kenapa sih pembukaan UUD 1945 berbeda dengan Piagam Jakarta.
Kenapa perubahan rumusan dasar negara UUD 1945 dalam Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945? Karena dilihat dari yang ke satu ya, dilihat rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Diubah yaitu pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kita lihat dari latar belakang perubahan sila pertama. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lihat perbedaannya, yaitu perbedaan di isi Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945. Di Piagam Jakarta, yaitu dilihat mukadimah, di Piagam Jakarta disebut dengan mukadimah. Dalam pembukaan UUD 1945 disebut dengan pembukaan. Di Piagam Jakarta dalam suatu hukum dasar, sedangkan pembukaan yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara. Yang ketiga, dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sedangkan di pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada bagian keempat, menurut dari Piagam Jakarta, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan dalam pembukaan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat perbedaannya ya dari berbagai sisi. Kita lihat dari Piagam Jakarta dan pembukaan Undang 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita lihat yaitu dari burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Di dalam burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi yang menghasilkan resolusi yaitu kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta.
kita lihat kedudukan dan fungsi PPKI dalam sidang PPKI. Kedudukan dan fungsi penting PPKI. PPKI yaitu mewakili seluruh bangsa Indonesia, membentuk negara yang menyusun negara RI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Nah, harapan Soekarno atas tanggapan tentang anggota PPKI yaitu Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dan menjalankan tugasnya dengan cepat. PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi. Tanggal 21 berjumlah 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Namun ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI. Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut: Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Supomo anggota, KET Rajiman Widyodiningrat, Suroso, Sutarjo Kartodihadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata sebagai anggota. Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hadimojo, Pangeran Purboyo, Muhammad Amir, Abdul Makbar, Teku Muhammad Hasan, Ratu Langi, Andi Pangerang, Aha Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Yohanes Latuhari, Yap Cinbing. Anggota tambahan yaitu Ahmad Subarjo, Sayu Temeli, Ki Haji Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimojo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945, kedua memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD 1945.
Nah, UUD 1945 berbeda dari rancangan awal. Terdapat perubahan 1945, yaitu mengganti istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. Kata mukadimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Dalam Piagam Jakarta, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di pertemuan keempat. Nah, kalian silahkan mempelajari kembali materi di ayat tersebut. Kemudian boleh mencatat dengan dalam bentuk sebuah rangkuman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.